Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Walaupun ibadah dari rumah tetap semangat. Hari Minggu ini kita dilayani sama kakak-kakak yang cantik dan abang Jaka yang ganteng. Ayo adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita hari ini akan beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita sambut nyanyian kita dengan lagu-lagu Natal yang sekarang sedang kita rayakan. Mari kita menyanyikan lagu Hai Dunia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami panjatkan pujian dan syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kuasailah kami, supaya segenap kehidupan kami tertuju kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, masih semangat? Tentu semangat ya. Yuk adik-adik, kita tetap semangat, kita angkat pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini, firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, untuk Dasatita yang pertama sampai yang ke-10 dihafal ya. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab, kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, supaya kami boleh mendengar akan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh tertanam di hati kami, dan kami menjadi pelaku firman yang baik dan berkehendak kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali online bersama dengan Kakak Roma. Nah, Kakak Roma pagi ini akan membawakan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Ya, tema kita adalah hidupku untuk Tuhan ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Nah, Kakak akan membaca Alkitab dari sini. Adik-adik di rumah mendengar dan menyimak Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Sudah dibuka semua? Oke, Kakak akan membacakannya adik-adik ya. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Shalom adik-adik, selamat beribadah kembali ya dengan Kakak Roma. Nah, Kakak Roma hari ini akan bercerita dengan melalui gambar. Nah, adik-adik sudah sering melihat ini? Pasti ya adik-adik ya. Adik-adik sudah sering mendengarkan firman Tuhan, apalagi pas bulan Desember ya. Pasti adik-adik selalu mendengar tentang berita kelahiran kedatangan juru selamat ya. Nah, apalagi adik-adik perhatikan gambar ini adik-adik. Iya, apalagi kalau anak remaja atau kelas besar pasti sudah tahu ya. Tapi kita tidak boleh bosan ya, karena lahirnya juru selamat, kita selamat di dunia ya. Nah, kalau mungkin adik-adik kelas kecil yang belum begitu mengerti dan paham ya adik-adik. Nah, kakak akan bercerita menurut gambar ya dek ya. Nah, ini adalah seorang gambar malaikat ya adik-adik. Dia bernama malaikat Gabriel ya. Dan ini Maria ya, atau Bunda Maria ya. Dia adalah perawan suci ya, yang melahirkan apa? Melahirkan Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi ya. Nah, Maria, ini gambar malaikat Gabriel. Dia menjumpai Maria dengan membawa pesan dari Allah ya adik-adik ya. Nah, Maria kaget ya adik-adik, sangat terkejut mengapa malaikat Gabriel menjumpai saya. Dalam hati Maria ya bertanya-tanya ya adik-adik ya. Nah, malaikat mengetahui kalau Maria bertanya di dalam hatinya, dan malaikat berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki ya, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ya, hebat ya adik-adik ya, seorang Maria dipilih Allah ya untuk mengandung dan melahirkan bayi sebagai juru selamat umat manusia ya adik-adik ya. Nah, setelah itu bagaimana reaksi Maria setelah diberitahu oleh malaikat Gabriel adik-adik ya, kalau dia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi ya. Padahal dalam hati Maria, "Saya kan belum bersuami, saya belum menikah," katanya gitu kan. Tapi Maria ini sudah bertunangan ya adik-adik dengan Yusuf, seorang anak keturunan dari Daud ya. Nah, gimana adik-adik reaksinya si Maria mendapat pesan dari Allah yang dibawakan oleh malaikat Gabriel ya kan? Dia pasti menolak ya, karena tadi adik-adik yang kakak bilang,
karena dia belum menikah, dia belum punya suami, dia masih perawan ya adik-adik ya. Nah, tetapi malaikat Gabriel meyakinkan Maria mengenai hal yang tadi disampaikan ya. Dan dia menguatkan imannya dan mengakhiri pesannya itu dengan kebenaran yang agung yang tidak diragukan lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada itu adik-adik ya di Lukas 1 ayat 37 ya. Iya, akhirnya malaikat Gabriel ini meyakinkan pesan yang disampaikan malaikat Gabriel itu tentang dia akan melahirkan, dia akan mengandung dan melahirkan dari Roh Kudus ya. Nah, akhirnya karena Maria sudah diyakinkan oleh malaikat Gabriel, akhirnya Maria menerima tugas Allah ya. Dan dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu," ya. Akhirnya Maria menerima tugas itu dengan sukacita dan gembira ya, karena Maria yakin maksud Tuhan itu baik, bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk kebaikan banyak orang ya. Iya, nah adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang baik dan manis, bila Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, maka kita harus melakukannya dengan sukacita, tidak menggerutu ya. Karena ketika Tuhan memakai kita, maka kita mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Siapa yang mau dipakai menjadi alat Tuhan? Siapa? Ayo, kakak mau loh. Karena kalau kakak dipakai Tuhan, hidup kakak akan diberkati, pekerjaan kakak akan diberkati, anak-anak kakak akan diberkati, keluarga kakak akan diberkati. Jadi kakak mau. Tapi kakak yakin juga adik-adik yang sudah dipilih Tuhan, pasti adik-adik siap menjadi alat Tuhan dan hidup adik-adik diberkati ya adik-adik ya. Nah, di sini kakak ceritakan firman Tuhan tentang Gabriel menjumpai Maria yang dapat pesan dari Allah ya. Kesimpulannya, Maria itu dipilih Allah karena ia telah mendapat kasih karunia dari Allah ya, di mata Allah. Terus hidupnya juga dia sederhana dan saleh sehingga begitu menyenangkan hati Allah. Nah, kita juga boleh belajar dari sikap Maria merespon panggilan Allah ya adik-adik. Maka karena kerendahan hatinya adalah cara yang biasa kita teladani ya, menyambut panggilan Allah. Memang tidak ada orang yang sempurna untuk menjadi alatnya, tetapi Allah yang akan memampukan kita asal kita mau menerima tugas itu dengan kesungguhan hati dan kepasrahan diri. Karena di ayat 37 tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadinya kita tidak mampu menjadi mampu melakukannya karena Tuhan mencurahkan kuasa anugerahnya yang besar ya Dek ya. Nah, demikianlah firman Tuhan ya yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Oh iya adik-adik, kakak Roma lupa. Pasti adik-adik menanyakan, kok kakak Roma firman Tuhan hari ini memakai baju merah dan topi merah? Ya, kita memasuki hari Advent yang keempat, yang artinya perdamaian ya adik-adik ya. Yang kita bersama-sama kita bersukaria menyambut kedatangan
Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, ya adik-adik ya. Nah, kita tutup untuk firman hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan mengajarkan kami seperti kami menjadi Maria yang saleh dan sederhana, sehingga Tuhan mencurahkan kasih anugerah Tuhan ke atas kami, dan kami mau mendengar panggilan Tuhan dan menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik jangan lupa ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 1 ayat 38 ya. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Lukas 1 ayat 38 ya. Yang kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kirim ya adik-adik ya ayat hafalan ini ke grup sekolah minggu. Jangan lupa dan diingat, dihafal, dan dikirim ke grup sekolah minggu ya adik-adik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Salam adik-adik, selamat hari Minggu ya. Adik-adik, kreativitas kita minggu ini untuk kelas kecil, kakak minta buat video, minta tolong sama papa, mama, abang atau kakak ya. Liturginya adalah Sada Musa, Bindu Sada, Ayat Sada. Bani mulani mulani, ito panay batama, langit pakon tano. Amin. Dan untuk adik-adik kelas besar, kakak minta menulis puisi Natal, tapi adik-adik harus karya sendiri ya. Lalu foto, kirim ke grup sekolah minggu atau FB sekolah minggu. Untuk adik-adik remaja, kakak minta untuk membuat atau menulis harapan adik-adik memasuki tahun 2021. Contohnya nih adik-adik, nama saya Natasha Purba. Harapan saya memasuki tahun 2021 yang pertama, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, semoga COVID-19 hilang dari muka bumi ini, dan lain-lain dan seterusnya adik-adik. Adik-adik kelas kecil, kelas besar, dan juga adik-adik remaja, kreativitas ini dikirim ke grup sekolah minggu atau boleh langsung ke FB sekolah minggu kita ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, Huberion Bani Harajau Minegata. Amin. Kita angkat satu pujian sejuta-sejuta. Persembahanku adalah
sebelum kita menutup ibadah online kita ini, mari kita satukan hati untuk berdoa bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan Yesus menjadikan kami anak-anak yang selalu baik dan manis Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, besar kecilnya persembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan menjadi Tuhan memperbesar kemuliaan kerajaan-Mu Bapa. Dan Tuhan berkati kedua orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau Bapa, bangsa dan negara pemerintahan kami Tuhan. Walaupun pandemi ini Tuhan, tetap Engkau mengalirkan Tuhan Yesus damai sukacita-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, curahkanlah berkat-Mu ke atas kami, dan kami boleh mendapat berkat yang berlipat kali ganda daripada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik menurut doa yang diajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.